Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Lut di channel YouTube aku Lut7X. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sastra Indonesia yang menarik untuk kita bahas. Hal ini menjadi menarik karena setelah aku cari tahu, sastra Indonesia itu sangat beragam dan punya keterkaitan yang unik dengan munculnya bahasa Indonesia. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Yuk kita bahas selengkapnya. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan karya sastra? Dikutip dari laman penerbit di Publish, terdapat beberapa pengertian menurut para ahli, diantaranya karya sastra menurut Tu diambil dari kata sas dan tra. Kata sas dapat dimaknai sebagai petunjuk atau mengarahkan, sementara kata tra dimaknai sebagai sarana, yang berarti ia mengartikan karya sastra sebagai sarana yang untuk menyampaikan pesan tentang kehidupan. Selain itu, menurut Well dan Warren, karya sastra sebagai proses kreatif yang akan melahirkan sebuah karya seni yang memiliki nilai estetika di dalamnya. Namun, Hudana dan Mulasih mengemukakan bahwasannya karya sastra tidak sekedar berfokus pada nilai estetika bahasa saja, melainkan juga memperhatikan estetika lebih luas daripada bahasa, mengingat sifatnya yang dinamis. Dari ketiga ahli itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya karya sastra adalah karya yang pada dasarnya sebagai sarana, petunjuk, dan mengarahkan penulis agar mampu melahirkan karya yang kreatif dan memiliki seni estetik. Melalui pengertiannya ini, kita bisa melihat beberapa fungsi dari karya sastra, yaitu sebagai fungsi estetis dari pemilihan diksi yang unik, nyentrik, dan penuh makna, fungsi etis berkaitan dengan etika dan moral, fungsi didaksi atau sarana pendidikan, fungsi reflektif yaitu fungsi sebagai media mendeskripsikan kehidupan atau realitas sosial dan budaya, dan tentunya berfungsi sebagai hiburan. Mengenai siapa yang pertama, aku gak nemu sumber yang jelas mengenai siapa yang pertama mengeluarkan karya sastra di Indonesia. Namun kita tahu bahwa sastra sudah ada sedari lama. Dari beberapa peninggalan sejarah seperti prasasti dan kitab-kitab, kita tahu bahwa karya sastra sudah ada jauh semenjak kerajaan-kerajaan di Indonesia berdiri. Untuk hal ini, aku sudah sempat bahas walaupun singkat mengenai sejarah perkembangan kepenulisan di Indonesia yang bisa kalian cek di konten ini. Mari kita lanjutkan pada masa di mana karya sastra mulai tercatat. Dilansir dari Markijar, menurut Umar Yunus, sejarah kesusastraan Indonesia lahir bersamaan dengan lahirnya bahasa Indonesia, yakni pada tahun 1928 saat adanya Sumpah Pemuda. Namun, Ajib Rosidi menilai jika bahasa tidak bisa dijadikan patokan kapan sastra dilahirkan. Ia berpendapat jika kelahiran sastra di Indonesia berdasarkan kesadaran bangsa, yakni berkisar tahun 1920 sampai 1922. Adapun pendapat dari Tu yang mengatakan jika sastra Indonesia lahir pada tahun 1920 dengan menyatakan jika para pemuda menyampaikan perasaan dan ide mereka pada masyarakat lewat sastra, dan pada tahun ini terbit novel Mirari Siregar yang berjudul Azab dan Sengsara. Oleh karena beberapa pendapat tersebut, muncul upaya periodisasi perkembangan sastra di Indonesia yang meliputi 6 angkatan, yakni Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan 50-an, Angkatan 60-an, dan Angkatan Kontemporer yaitu tahun 70-an sampai sekarang. Dan dari penjelasan sebelumnya, kita bisa simpulkan bahwa para pemuda bangsa Indonesia bisa dikatakan sebagai titik baru perkembangan kesusastraan di Indonesia. Karya sastra yang dijadikan sebagai media tentunya memiliki berbagai jenis yang tersebar di Indonesia. Beberapa mungkin sudah bisa kalian tebak dan bahkan membuatnya. Mengutip dari laman kependidikan.com, jenis-jenis karya sastra dapat kalian bedakan melalui cara pandang, yaitu bentuk, isi, dan sejarahnya.
Jika kita memandang dari bentuk karya sastra tersebut, maka terdapat karya fiksi dan non-fiksi. Karya sastra fiksi merupakan karya sastra yang berisi kisah atau cerita yang dibuat dari imajinasi maupun hayalan pengarang. Contoh karya fiksi diantaranya prosa, puisi, dan drama. Karya sastra non-fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita nyata yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Contoh karya sastra non-fiksi diantaranya biografi, autobiografi, dan esai. Kemudian berdasarkan isinya, karya sastra digolongkan menjadi 4. Di antaranya, yang pertama, epik, yaitu karangan yang melukiskan sesuatu secara objektif tanpa mengikuti pikiran dan perasaan pribadi diri pengarang. Yang kedua, lirik, karangan yang berisi curahan hati dan perasaan pengarang secara subjektif. Yang ketiga, didaktif, karya sastra yang berisi pesan moral, tata krama, dan agama. Dan terakhir, dramatik, yaitu karya sastra yang isinya melukiskan suatu kejadian dengan gambaran secara berlebihan. Kalau dilihat dari sejarahnya, karya sastra digolongkan menjadi 2, diantaranya sastra lama seperti pantun, dongeng, hikayat, dan prosa lama, dan sastra modern seperti puisi, prosa baru, cerpen, dan roman. Dikutip dari Badan Bahasa Kemendikbud, sastra Indonesia tumbuh dan berkembang dari budaya Indonesia yang beraneka ragam. Oleh karena itu, keberagaman sastra di Indonesia pun beraneka ragam, mulai dari keberagaman genre, gaya ungkap, tokoh, mitologi, hingga ke masalah sosial, politik, dan budaya etnik. Berbagai perbedaan inilah yang mampu membuat sastra Indonesia beraneka ragam. Dan sebelumnya kita sudah sedikit menyinggung mengenai periodisasi kemunculan sastra Indonesia, di mana sebagian besar pendapat mengungkap jika sastra Indonesia muncul bersamaan dengan lahirnya bahasa Indonesia. Namun, bagi sebagian besar pengarang sastra Indonesia, bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua setelah bahasa ibunya. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat Indonesia berada dalam tataran situasi bilingual atau multilingual. Bahasa daerah sengaja digunakan karena biasanya bahasa Indonesia tidak mampu mewadahi konsep, tujuan, dan maksud dari bahasa daerah. Ada semacam hambatan untuk menerjemahkan beberapa kosakata khas bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Selain bahasa, keberagaman budaya juga turut andil dalam perkembangan sastra di Indonesia, karena banyak karya sastra muncul dari budaya sendiri dan mengangkat warna lokal yang sebenarnya sudah menjadi hal umum di sana. Dan dengan adanya budaya daerah yang beragam, serta didukung oleh akses yang terbuka lebar, dapat membuka jalan bagi suatu daerah untuk menunjukkan jati dirinya. Peran budaya daerah menjadi sangat penting bagi perkembangan sastra Indonesia selanjutnya. Terlebih, jika dalam karya sastra yang mereka tampilkan mampu menunjukkan adanya kebineka tunggal ikaan, karya tersebut dapat menjadi perekat pergaulan antar suku, ras, agama, dan antar golongan serta menjadi andil yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan tidak hanya dari lokal, keberagaman sastra di Indonesia juga dipengaruhi oleh budaya asing dan global. Hal ini diungkapkan oleh Badan Bahasa Kemendikbud, yakni bahwa pengaruh budaya asing, terutama Barat, sudah ada dalam awal perkembangan sastra Indonesia modern. Pengaruh budaya asing dalam kesusastraan Indonesia tidak hanya didominasi oleh Barat, tetapi juga oleh India dan Timur Tengah, yang seperti kita pahami bahwa budaya itu turut serta dengan sejarah masuknya berbagai agama ke Indonesia. Pada masa ini, sastra Indonesia tengah mengalami peralihan dari yang bersifat tradisional, terbelakang, dan primitif menuju ke kehidupan sastra yang lebih baik, modern, dinamis, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan diharapkan melalui peralihan ini, sastra Indonesia mampu menembus dunia internasional, mengingat sastra Indonesia masih berada di posisi pinggiran sastra kelas dunia.
Dari apa yang sudah kita bahas tadi, perkembangan sastra Indonesia sangatlah spesial, mengingat berbagai perjuangan yang turut mengiringi sastra Indonesia hingga harapan menembus dunia internasional lewat berbagai sastra lokal. Tapi menurut kalian, kapan sastra Indonesia mampu menjadi sastra kelas dunia yang patut diperhitungkan? Silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Untuk teks konten dan sumber lengkapnya bisa kalian lihat di laman blogerku. Dan jangan lupa klik tombol suka, isi kolom komentar, dan subscribe channel ini untuk konten menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Bye bye bye.